Dwi Putri. So welcome back to my channel Denanda Pratiwi. Today I'm gonna talk about my review, especially about Bang Jago. Jadi review tentang Bang Jago yang udah aku pakai 2 bulan ini. So I use Bang Jago since I know ada beberapa fitur yang menurut aku itu very helpful kalau aku mau saving my money dan budgeting. Teknik budgeting itu bagusnya di Bang Jago sih kalau menurut aku. Itu satu. Yang kedua, karena aku udah mulai reksadana di Bibit juga, jadi kayak connect kan antara Bibit dan juga Bang Jago itu bener-bener mempermudah aku untuk menabung reksadana, RDPU, obligasi ataupun saham kayak gitu. So let's talk about Bang Jago langsung ya. So ini Bang Jago. Ini adalah tampilannya, jadi biasa kita masukin pin dulu. Oke. So ini adalah home-nya dari Bang Jago. Di sini aku mau jelasin dulu ya. Di sini kan ada plan ahead. Plan ahead ini adalah planningku yang udah aku set. Jadi aku setiap bulan itu mau nabung untuk future ini berapa, dan itu sudah auto debit. Jadi aku udah atur ini sebagai auto debit, dan itu aku depositokan. Jadi 6 bulan aku lock. Ntar aku kasih tahu gimana locknya. 6 bulan itu aku lock, dan jadi selama 6 bulan itu uangnya nggak akan aku ambil, dan itu udah ada bunganya gitu. Bunganya itu 4%, lumayan banget loh. Oke, sekarang kita akan bahas tentang saldo ya. Jadi saldo kalau di Bang Jago itu kita menggunakan istilah main pocket. Jadi main pocket itu, kalau pay and send itu lebih ke transferring itu dan nerima gitu ya. Request money itu ya kayak kita minta orang untuk transfer ke kita. My balance itu total seluruhnya kita. Dana tabungan ini itu yang connect dengan reksadana atau reksadana melalui Bibit gitu. Oke. Yang paling menurut aku ini paling bagus di Bang Jago itu adalah pocketnya. Ya kayak gini. So di situ kan ada tulisan my asset. Kalau my asset itu kok bisa jadi tulisan my asset, itu karena aku tadi konekin antara Bibit dan Bang Jago. Jadi bahasanya itu diganti jadi my asset gitu. Terus main pocket di sini yang kayak tadi aku bilang ya. Jadi kayak misalnya rekeningku ini itu tuh isinya berapa sih saldonya gitu. Lah itu masuk di main pocket. Untuk future itu tuh kayak pocketnya kita untuk spending atau saving. Jadi di Bank Jago itu ada 2 pocket. Yang pertama itu saving, dan juga satunya adalah spending. Jadi kalau dilihat di sini kan misalnya dan gadget itu saving pocket. Berarti maksudku di sini adalah saving pocket itu jadi tujuanku ini lebih ke menabung, bukan untuk for spending gitu. Dan di sini sebenarnya aku belum punya yang spending ya. Coba ya, aku coba dulu create pocket kayak gini. Ya, ini nanti akan ada 2 pilihan, saving dan spending. Misalnya yang saving di sini kan jelas banget, use this pocket to save and grow my money with up to 3.5% annual interest. Jadi kayak setiap tahun kita bisa dapat bunga itu 3,5 sampai 4 juga gitu. Kalau spending you don't have the interest rate gitu, nggak dapat interestnya, annual interestnya gitu. Oke, tadi kan saving aku udah tunjukin kok saving. Oke, contoh aja lagi ya, saving itu kayak gini. Jadi misalnya ini tuh bisa diganti sesuai yang kita mau juga, itu jadi lucu gitu. Aku coba ya. Nah misalnya kayak gini, atau kita bisa ganti pakai image. Sebentar. Anggap aja kayak gini misalnya. Nah kemudian ini kita kasih nama, misalnya apa, ini kan kayak misalnya future, anggap aja beli mobil ya, mobil gitu misalnya ya tuh. Terus kalian bisa set target, kalau emang tahu set targetnya tuh misalnya harus berapa juta dan dalam berapa waktu, anggap aja 100 juta. Oke. Ya, kemudian ini kan ada fixed date auto save, atau satunya itu no auto save. Jadi maksudnya tuh gini. Kalau ini itu tuh kita udah bener-bener tahu waktu, misalnya aku nabung mulai Desember 2021 itu sampai kapan gitu. Misalnya
Anggap aja 1 bulan mau nabung 5 juta, berarti 5 juta 5 juta tuh berapa kali kita bayar sih kayak gitu. Itu bisa auto save. Kalau yang ini itu enggak gitu. So it depends on us, tergantung kita ya masing-masing. Contohnya kayak gitu. Kemudian bisa di lock itu misalnya kayak kita nggak mau nih uangnya ini kepake gitu, jadi kita lock dulu, itu nggak apa-apa juga bisa gitu. So it's very interesting sih kalau bahas tentang ini jago menurut aku, karena bener-bener menyenangkan aja gitu. Kayak kita bisa fokus, setiap pocket itu punya yang namanya tujuan masing-masing gitu, jadi kayak lebih terarah aja, meskipun meskipun di satu satu tempat, tapi dia itu sudah bisa apa ya, ditaruh di pocket-pocket tertentu gitu. Jadi ditaruh di pocket dengan tujuan tertentu. Jadi lebih seru banget sih menggunakan jago gitu. So maybe everyone want to try, you can try. Jadi serunya itu ya, dia punya pocket, kemudian dia bisa ngeling sama Bybit, dan juga kalau kita bahas tentang pocketnya itu, tentang saving dan spending juga itu, dia tuh kalau yang saving itu kayak sejenis deposito gitu, dan interestnya itu menurut aku lebih besar daripada kalau kita di bank, because kalau di bank itu sekitar 2,5, kalau di Jago itu 3,5 sampai 4% gitu. Okay, that's all for today untuk pembahasan tentang Bank Jago. Next time we will try to talk about another thing. See you.